saat kita pindah tali atau talinya ada simpul, karena sesuatu hal talinya itu disimpul. Lu harus pindah. Harus melewati simpul. Artinya harus dibuka dalam BKP, dipindahin kan ke atas. Ke atas. Nah saat bukanya harus pasang dulu satu dulu dong. Kan harus 2 poin. Berat nggak? Ya lumayan, sudah terbiasa. Tapi sudah terbiasa ya, karena semua teknisi begini ya. Masih ada beberapa, belum lagi alat-alat yang memang harus dipakai. Kalau kita ngebor, bawa bor dan lain sebagainya. Belum bawa air minum. Dan semuanya pasti akan ada di sini. Karena kita harus free untuk naik dan untuk turun. Di Rope to Rope Channel. Kita hari ini mau ngomongin mengenai rope access equipment. Ada Revi, apa kabar? Baik. Beneran baik, kayaknya lu kurang bersemangat hari ini. Baik ya, oke. Revi ini rope access expert. Mungkin semuanya juga udah banyak yang kenal, tapi kalau yang belum kenal, Revi ini pekerja. Apa, coba lu perkenalkan diri lu sendiri deh. Rope access technician. Rope access technician, expert juga, kemudian instruktur juga, kemudian adalah ya. Nah, sekarang mau ngomongin mengenai rope access. Rope access sendiri kan, setahu gue nih ya, adalah metode bekerja di ketinggian dengan alat tali. Iya. Nah, tapi kan nggak cuma tali aja sebenarnya. Iya dong. Nggak cuma tali aja. Nah hari ini kita akan ngomongin apa sih equipment apa aja sebenarnya yang dipakai selain tali. Buat proteksi diri, buat kita juga safe pastinya. Gue sih kebayang kalau misalnya kerja di ketinggian pakai tali, kayaknya kalau ngelihat juga tuh apa aja gitu alat-alatnya. Nah hari ini lo ceritain tuh apa aja yang biasanya dipakai. Apa ada jenisnya, apa ada mereknya gitu. Mau mulai dari mana tuh lo ceritanya? Dari peralatan pribadi lah. Peralatan pribadi yang memang dipakai sama emang pilihan, oke. Kan kita nggak sembarang pilih. Nah, pasti ada alasannya. Apa aja tapi? Oh banyak. Apa tuh? Ayo dikeluarin boleh ya? Iyalah, biar nggak sepi juga udah. Seperangkat alat rope access. Nanti kalau itu bisa jadi. Sah udah. Wah. Widih. Nah ini bukan endorse, ini semua beli. Semua beli? Beli. Kalau dia mau endorse boleh lah ya. Mau endorse boleh sih. Ini adalah alat-alat yang pasti dipakai sama satu orang yang akan bekerja. Iya. Ini satu orang tapi levelnya supervisor atau rescuer, bukan untuk level pekerja biasa. Oke. Jadi alatnya jadi banyak. Yaudah, karena dia bisa rescue. Lo keluarin dulu deh. Yang ini dulu satu-satu ya. Oh, satu-satu. Ini helm. Helmnya bukan helm proyek biasa-biasa itu. Helmnya khusus rope access. Kebetulan ini merek yang saya pilih, saya suka gitu. Nanti kita bahas. Oke. Per alat-alat kenapa saya pilih. Oke. Tapi sedikit lah. Tapi ntar dulu, Ren. Lu tadi bilang ini bukan helm proyek biasa. Apa bedanya sama helm? Beda. Helm proyek itu ada padnya. Semua helm rope access tidak ada padnya. Semua rope access nggak ada, dia hanya pendek. Terus ada strapnya. Helm proyek hanya karet doang. Ya ini ada standarnya juga ini. Kita kan bisa di-adjust, ada standar ujinya ada helm. Ini beda nih ya? Beda.
Gimana cara makainya? Nah, Coba kalau gue pakai. Ini ukurannya dia ada size-nya nggak? dia bisa di-adjust saja. Ini helmnya banyak, cuman lo pilih ini. Iya. Oke. Ntar kita bahas ya. Ntar kita bahas Kita kenapa Revi pilih helm yang model ini. Sebetulnya ada pilihan helm yang favorit, cuman sudah expire. Expire Alat-alat ini ada expire-nya. Oh. Kalau plastik atau harness tekstil, harness step sling, tali itu 10 tahun. Kalau 10 besi, tahun dipakai, rusak nggak rusak, lu harus ganti. Iya, dari produksi udah nggak boleh dipakai. Nah, helm favorit udah lebih dari 10 tahun, jadi pajangan. Jadi pajangan. Ini helm. Terus? Nah, ini harness. Seperangkat harness. Ini udah di set up ya, untuk langsung bekerja. Oke. Tapi kan ini nanti lo ceritain lagi loh, gue nggak ngerti loh ini apaan. Iya. Ini harnessnya. Petzl juga. Kebetulan yang banyak beredar Petzl di sini. Dan lu pilih itu? Iya, kebetulan yang saya pilih Petzl. Tapi ada juga kan yang bukan Petzl? Ada. Nggak semua Petzl. Oke. Ini dengan setelannya. Saya pakai aja ya. Ya udah pakailah. Susah nunjukinnya. Kendorin dulu kalau mau pakai. Tapi sebenarnya kan ini tambahan-tambahan kan tali-tali ini kan? Bukan tambahan itu. Maksudnya ada fungsinya yang semua. enggak gini. Yang disebut harness tidak termasuk ini kan, gitu loh. Ada ukurannya juga? Ada. Lu pakai ukuran apa? 1. Dia 0, 1, dan 2. Kalau buat gue gitu? 0. Itu 2 itu untuk orang yang besar-besar lah. Oke. Coba lu muter. Ntar ya, kalau udah kelar dipakai lu muter-muter ya. Pusing. Lu muter-muter biar kelihatan dari depan, dari belakang. Tuh baju lo hitam lagi nggak gitu kelihatan tuh garis-garisnya. Ini juga ada banyak merek, tapi lo milih satu ini Petzl. Ada seri-serinya nggak? Ada. Model, seri, apa sih biasanya tuh apa sih? Kan biasanya kadang-kadang kalau gear itu kan ada tipe gitu. Iya. Ada kelebihan tertentu atau fungsinya tertentu yang berbeda-beda nggak tuh kalau? Ada. Apa? Nanti dong. Tadi pakai ini dulu. Ya oke lah. Ini hasil penggabungan harness. Jadi kalau beli emang ini terpisah, nggak ada yang beli langsung begini. Apa yang terpisah? Oke, nanti ya. Ya. Ini harness sudah kepasang. Ini harness rope access, kita bilang full body harness. Harness rope access full body. Full body harness. Jadi rope access tidak boleh kerja pakai seat harness doang seperti climbing atau caving. Iya. Terus full body, full bodinya juga yang didesain untuk bergantung rope access. Ada full body yang nggak rope access. Ada full body juga tapi yang nggak rope untuk access. penahan jatuh. Ini untuk bekerja. Oke. Ini saya pilih yang ini. Banyak model. Ada Avao, ada yang terbaru Astro, yang lama Navajo. Itu semua Petzl. Ada brand-brand lain juga Bill, ada Singing Rock, ada banyak CMC banyak. Ini yang lo pakai apa? Petzl, karena emang Petzl itu Petzl model apa? Petzl itu authorized dealernya ada di Indonesia banyak. Iya. Jadi umum pada akhirnya pakai Petzl. Yang ini saya beli Avao seat, saya gabungin dengan
top crawl. Jadi ini dua penggabungan. Kalau beli baru jadi mesti beli dua seat dengan bodinya gitu. Chestnya, top crawl dibilang ini. Karena yang Avao baru sudah tidak produksi lagi yang pakai crawl ini. Oh. Jadi harus beli Astro. Nanti itu kita bahas di sesi pembahasan harness. Sorry, gue penasaran. Jadi crawl ini juga macam-macam nih. Bisa ada. Yang ada ini cuman Petzl, yang lain tambahan. Oke. Mungkin ya Petzl sudah patenin ya, jadi tidak ada harness yang pakai crawl kecuali tambahan. Gitu. Ya. Ini ya tadi nanya ini ya. Ini lanyard yang jadi kalau kita mau naik kita harus sambungkan ini. Ini alat bantu naik. Ya. Nanti saya ceritanya. Jadi Petzl itu bilang kalau kita pakai crawl ini harus ada rope grab lain ini rope grab lain yang dikasih foot loop atau tangga tali untuk untuk naik tangga dan terhubung dengan lanyard. Itu wajib. Jadi kalau nggak pakai ini salah. Oke, jadi di sininya sendiri memang harus ada ini dan ini. Ini dan terhubung. Jadi kalau naik begini doang itu salah, nggak terhubung. Ya. Nah itu ya. Jadi kenapa banyak aksesoris ini karena harus terhubung. Ini nyambungnya ke badan, ini ke kaki. Ya. Talinya harus dinamik 10,5 mili. Kern mantel. Kern mantelnya dinamik 10, minimum. Lebih bisa berarti. Boleh. Lebih berat. Panjangnya relatif menyesuaikan. Terlalu panjang nanti dia ketinggalan. Kalau saya masih dapat nih, dapat. Kalau terlalu pendek nanti naiknya susah, nggak naik sedikit. Oke, itu satu. Kenapa ini ada tali-tali ini? Di sini sebelah kanan, karena lalu kanan gitu kan? Tangan kiri juga tetap di kanan, handjammernya yang di kiri, askendernya yang pakai kiri. Walaupun kiri left gitu tetap di kanan posisinya. Iya. Walaupun kiri, nanti handjammer ininya yang kiri. Yang kirinya. Ini di kanan karena nanti tidak mengganggu pas saat bukanya ini. Kalau tali di sini nanti masuk. Oke. Ini satu. Biasanya rope access pakai 3. Rope access pakai 3 biasanya. Iya. Ini ada satu. Satunya saya pasang untuk positioning. Nah ini kalau kita ada sesuatu di atas kita harus cantolin. Ya. Ini nih. Untuk kita biar aman dulu sebelum melakukan aktivitas cantolin. Ini bisa di-adjust. Mau sedekat apa kita? Ya, kita perlu lebih dekat. Supaya kitanya lebih fix ya. Kita perlu rilis tekuk ininya. Satu. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya pakai backup. Ini backup saya yang rope access pakai 2 backup. Ini salah satunya. Fungsinya hanya backup. Just in case itu diperlukan, itu dipakai. Iya. Gitu. Ini backup device. Karena numbernya yang menyatakan ini untuk backup. Ada lagi backup yang lain. Tapi memang ada satu device, satu gear yang memang buat backup. Iya. Ini boleh dipasang di daring bawah, boleh dipasang di daring atas. Menyesuaikan aja. Nggak ada yang salah. Pasang di sini boleh. Karena pabrikannya bilang boleh di sini. Panjangnya harus 80 cm sama karabiner. Panjangnya ini disesuaikan 80 lagi? 80 cm sama karabiner. 80. Nah,
Kalau pakai di sini, 60 cm sama karabiner. Ini backup satu, ada backup untuk lagi. semua ukuran orang sama? Sama. Oke. Oh iya, sudah bahas karabiner ya. Karabiner lah tadi. Iya dong. Tadi harness, lanyard sudah. Saya pakai lanyard yang fix, yang udah dijahit tuh. Ini memang belinya udah begini, ada yang iya, khusus buat ini. Ada. Udah dijahit. Ini yang kita tali dynamic itu dipotong-potong sendiri. Yang kita belinya gelundungan gitu ya? Iya, potong-potong menyesuaikan. Itu lanyard. Karabiner ya. Nah ini karabiner, saya combine karabiner. Karabiner favorit saya ini. Bukan Petzl mereknya. Kenapa? Mereknya Rock Exotica. Kenapa itu jadi favorit lo? Saya pakai karabiner yang auto lock. Jadi kalau udah itu pasti ngunci sendiri. Iya. Rock Exotica ini dia bisa dibuka dulu. Bisa di parking dulu. Park dulu. Baru ketika kita pasang dia ngunci langsung. Oh. Yang brand lain. Oh, dia nggak automatic lock ya? Automatic lock. Cuman yang lain tuh nggak bisa, harus diputar dulu, ditahan, baru dibuka. Ketika automatic lock, jadi, tapi diginiin balik lagi lihat. Balik ngunci lagi. Rock Exotica tipe ini, Orca ini bisa dipark. Oke. Jadi baru ditarik, begitu dibalikin dia automatic lock. Sometimes kita lagi kerja tuh butuh yang langsung, nggak mesti. Kalau ini nahan karena terutama untuk buka. Yang susah itu pertama saat kita mau buka, kita mesti tahan, kita keluarin talinya. Kalau ini bisa kita park dulu, tarik aja, keluarin talinya bisa. Jadi ini favorit. Hanya merek ini yang begini? Sementara iya. Oke. Nggak tahu berkembang. Dan itu favorit lo lah ya, pilihan lo ya. Dan berkembang banyak. Ada lagi yang lain yang bagus, cuman belum beli. Biasanya saya ngajar di luar atau kerja di luar, pulang mampir kita beli alat-alat sedikit lah. Gitu. Jadi karabiner ini favoritnya. Terus Askender suka dibilang Jumar. Iya. Padahal Jumar itu merek dulu ya. Merek. Tapi hand jammer ini juga banyak setahu gue. Banyak. Jenisnya. Tapi saya pilih yang ini. Ada yang terbaru. Nah, ini terbaru. Sama ya? Apa sih bedanya? Iya, kelihatannya sama banget. Bedanya lubangnya 2. Oke. Ini 1. Itu aja. Tapi saya senang yang lubangnya ada kecil ya, karena saya pakai foot loop. Buat ada karabiner kecilnya. Taruhlah dicantolin di kecil. Satunya. Kalau ini dia nempel, bergabung. Kadang suka ketekan juga. Suka. Saya pisah makainya karena ini bisa sewaktu-waktu kita pakai untuk perlu ngangkat jack orang rescue, jadi bisa pakai yang ini ya. Ya, saya nggak pakai yang tape yang gepeng gitu ya. Saya senang pakai yang cord gitu karena bisa bakal rescue. Nanti kalau udah nantilah ya kalau ngomongin rescue gue makin bingung, ntar giliran kita ngomongin rescue aja lo cerita lagi. Ya, jadi ini masalah selera ya. Maka ini udah nggak dijual lagi. Sekarang terbarunya ini. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Ini masalah selera aja. Oke. Ini alat naik. Ini ada ukurannya juga? Nggak ada. Kiri kanan aja. Oh, kiri kanan aja ya. Dan ini industri. Jadi saya pernah beli di toko distributor ya di Singapura sana. Saya beli dong yang warna abu-abu. Untuk apa kata dia? Kamu untuk kerja atau untuk? Saya mau beli yang abu-abu aja, udah kamu kasih aja. Ternyata beda standarnya. Barangnya sama, standar berbeda. Standar apa nih? Namanya standar IN kualitasnya? bukan, number fungsinya.
Oh, dia ada nomornya. Coba kita Ada. lihat. Dan itu ada maksudnya ya? Iya. Oke. 12841. Oke. Sama 567. Berarti kalau rope access technician udah paham tuh ya? Dia akan gunakan yang mana? Enggak semua. Enggak semua. Oke. Yang ya harusnya sih paham dong. Harusnya ya. paham. Ternyata enggak semua. Jadi fungsinya kalau untuk bekerja berbeda dengan Yang untuk adventure, untuk yang adventure. climbing maupun caving. Oh, walaupun bentuknya sama, Sama, barangnya sama. barangnya sama, kualitasnya, quality controlnya gitu sama, warnanya yang dibedakan dan nomor serinya yang dibedakan. Serinya yang beda, warnanya juga. Pada akhirnya untuk menentukan beda enggaknya warna. Kalau misalnya gue nggak suka warna yang ini, gue maunya warna yang itu, gue Nggak pakai bisa. buat kerja, Enggak bisa. nggak bisanya kenapa? Ya karena standarnya mengatakan itu bukan untuk kerja, bukan untuk rope access. Oke. Gitu. Terkaitnya nanti sama insurance sama approve ke klien. Oh iya. Klien punya standar oil and gas itu rope access standarnya. Oke, ini naik ya. Ya. Banyak jenis-jenis alat naik ini juga dibilang Ini juga ya. alat naik. Itu apa namanya? Basic namanya. Ini juga termasuk Ini di scanner. Askender. Oh. Banyak. Apa nyebutnya ini? Gue mau askander yang begini apa yang begitu nyebutnya gimana? Ini disebutnya crawl. Itu keren. Semua umumnya nyebut ini crawl, padahal dia askender. Bahkan yang mereknya bukan crawl pun orang kadang bilang Iya, crawl. makanya gue tuh bilang ini merek Kroll itu merek apa? Iya, ini dibilang basic. Ini dibilang ascension, tapi orang bilang Jumar. Ya, diterima aja. Ya. Tapi sebenarnya sih ya Ada namanya. ada namanya. Askender. Jumar mungkin Jumar tuh merek bukan ya? Bener. Jumar mereknya. Oke. Nah, ini naik. Kroll itu nama provinsi, nama daerah di Prancis, tempat si Petzl Di pabriknya. Oh ya, udah naik turun dong ya? masih ada lagi tuh isinya. Banyak, ini Tapi seperangkat. sebenarnya cukup simpel juga ya. Seorang teknisi itu bawanya segini aja gitu nggak sih? Iya, tapi belum tali, belum alat iya, kerja. belum tali, belum Ini alat kan baru kerja. naik turun. Ini baru Naik turunnya. equipmentnya personal ya. Iya. Terus kita mau ngapain di atas? Ya, oke. Atau di Oke, bawah? sekarang kita ngomongin ini nih. Alat turun. Naik, kita turun. Jangan sampai kita bisa naik nggak bisa turun. Oh ya, ini karabiner tadi Rock Exotica saya beli juga yang stainless. Belinya stainless satu karena mahal. Karena kita kerja di laut, di offshore, suka karat, korosi, jadi beli stainless. Cuman kebeli satu mahal. Contoh aja lah biar. Ntar habis ini ada yang ngasih satu lagi. Jangan satu. Banyak. Ini alat turun berikutnya favorit. Ada lagi yang favorit, cuman mahal. Iya, lo ceritain dulu ini apa? Jadi nggak worth it. Ini ID, Industrial Desk Hander. Oke. ID, Buat turun. alat untuk turun. Dia canggih. Ada lagi satu lagi. Ini gimana makainya? Oh, nanti ada sesi aja kita buat lagi ya. Nggak bisa di sini dicontohin apa nyangkut kemana gitu? Ntar Ya. Ini ada dua. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Naik turun, untuk turun. Satu besar, satu kecil. Satu ID, satu rig namanya. Kalau level 2 atau level 3, bawanya segini nih. Dua-duanya dibawa. Dua dibawa karena dia untuk rescue. Ini ID beda sama ini ada capsnya. Jadi kalau kita masangnya terbalik, dia ngejam di sini. Jadi anti error. Kalau masang talinya terbalik, dia akan kekunci di sini. Error, dia nggak mau turun. Nah, terus nggak bisa turun dong? Ya, kalau tandanya kekunci. salah. Turun-turun nggak mau, Nggak bisa. tandanya salah pasang. Gitu, sama anti panik. Lo mesti kasih tahu nanti di satu sesi ini Iya. gimana masangnya yang benar. Iya.
Bahkan supaya udah dikasih dan lu masih kasih juga contoh salahnya. Iya. Gitu. Kita buat. Itu jadi konten sendiri aja ya. Iya. Ini jadi dia ada anti panik sama anti error. Tadi anti error, anti panik apa? Kadang kalau kita panik, kita turun, kita panik. Jeglek gitu. Ada jeglek gitu karena posisi tali dengan karabinernya nggak pas, tiba-tiba dia melintir atau nyimpen itu orang cenderung akan narik handle ketika turun. Ntar dulu. Ketika turun lu posisi tangannya gimana sih? Ini di scanner nih. Turun ke gini. Oh, oke. Tangan di sini. Ketika panik atau kita terlalu kencang turunnya, buru-buru, dia akan tak gitu. Refleks ya. Refleks dan berhenti dia. Nggak mau. Gitu. Jadi ini sangat aman untuk pemula. Dia nggak bisa rasain, dia tarik malah berhenti. Dia lepas berhenti, dia tarik kencang berhenti. Jadi aman. Oh, dia lepas, dia loss juga, dia berhenti. Dia jadi berhenti. Memang dia harus benar-benar kontrol ya. Dan ini versi yang terbaru ID-nya. Jadi dia otomatis langsung ininya ngelock nih. Udah pasti balik ngelock. Kalau yang lama ya segini, dibuka segini ya segini, dibuka segini ya segini. Dan itu ini bahaya. Takut ini. Kalau ini udah mati. Iya. Gitu. Ya. Yang rig enggak. Ya? Rig enggak ada anti panik. Jadi kalau kita turun, kita panik, kita pegangan kan, tetap cenderung pegangan. Tetap ini. Tetap turun dia. Nah, maka ini untuk yang expert lah. Level 2 boleh. Level 1 yang udah revalidate, yang bukan baru-baru yang baru-baru boleh. Atau orang yang emang paham artinya ini beda ya. Udah bener-bener tahu medannya kapan dia harus harus berhenti dan enggak. Nah, ini karena level 2 dan level 3 itu sifatnya nanti untuk rescuer harus bawa 2. Level 2 dan level 3 harus rescue. Nanti kita ngobrol lagi soal itu. Udah ya, ini udah. Backup satu lagi ya. Backup bisa bawa 3. Ada backup lagi? Iya, 2. Saat kita pindah tali atau talinya ada simpul, karena sesuatu hal talinya itu disimpul. Lu harus pindah? Harus melewati simpul. Artinya harus dibuka daun backupnya, dipindahin kan ke atas. Ke atas. Nah, saat bukanya harus pasang dulu satu dulu dong. Kan harus 2 poin. Nah, jadi harus ada 2. Ada 2 backup. Yang ini namanya saya Petzl lagi ya. Emang ternyata the best dong. Gitu. Saya pernah berpartisipasi lomba rescue di Taiwan. Itu brandnya banyak macam-macam, dari banyak produk, tapi semua tim pakai backupnya ini. Semua tim pakai backupnya ini. Padahal ada ini apa Petzl ya? Petzl. Sebenarnya ada banyak brand juga yang mengeluarkan backup seperti ini. Ya ini. Seperti ini ya. Iya. Oke. Artinya ini untuk teknisi rope access technician ini juga sudah dipakai. Coba. Ini backup, saya pakai 2 backup ini. Ini Petzl asap as soon as possible. Apa tuh? Secepatnya, segera. Secepat-cepatnya ini ya. Jadi dia bilang juga kalau kita jatuh ya secepatnya dia tangkap, dia tahan mungkin. Oke. Katanya begitu. Saya belum pernah jatuh pakai ini dan nggak mau. Yang kedua ini namanya DAC. Produknya dari Aztec. Ini dari Brasil. Pabrikan Brasil, ini pabrikan Prancis. Yang tadi karabiner Rock Exotica pabrikan Amerika. Indonesia belum ada. Ya, nantilah kita buat ya. Nah, ini alatnya. Ini nggak boleh dipasang di sini. Nggak boleh dipasang di sini. Oh ya, ini saya pakai karabiner Petzl juga autolock. Nggak boleh. Juga. Kenapa? Emang bukan untuk yang di sini. Bukan buat di situ. Dia sudah tentukan harus pasang di sini karena dia attachment point for arrestor. Ya. Pasang di sini atau di belakang kalau ada. Coba lihat. Karena saya nggak ada.
Tapi biasanya ada juga di sini. Ada di sini. Harness saya nggak. Oke. Jadi pasang di depan. Dan ini harus dipasang pakai absorbernya. Harus pakai. Kenapa begitu? Ini tapi ketika lo pasang ini kebalik. Nggak apa-apa, kebalik gambarnya nggak masalah. Kan sebagai penanda. Nanti semua alat-alat ini kita bikin konten sendiri. Iya. Biar panjang. Jadi biar gue ngerti juga. Iya, yang lain juga ngerti. Ya, ini namanya asap lock. Ada asap yang nggak lock, asap biasa ada. Tapi yang favorit sekarang asap lock. Harus pasang absorber. Karena dia bergerigi. Untuk mencegah talinya rusak, ada absorbernya. Tapi gerigi itu nggak merusak tali? Ya, merusak. Maka dicegah pakai absorber. Yang ini nggak ada gerigi. Yang menjepit, jadi dia boleh pakai tali dinamik. Oke. Gitu. Ini juga ada ketentuannya. Untuk rescue yang asap absorbernya yang excess. Yang ini. Ini excess. Ya, ini untuk rescue. Jangan salah beli. Ada yang kuning polos gitu. Nggak ada. Kita selalu beli yang pakai rescue karena untuk biar bisa dipakai buat rescue. Gini. Ya. Yang personal itu kekuatannya hanya 130 kilo. Ya. Yang ini kekuatannya 200 absorber excess ini kekuatannya sampai 250 kilo dan rekomen untuk rescue 2 orang. Jadi kita beli aja yang untuk 2 orang, masalah dipakai sendiri nggak apa-apa. Jadi ini beda. Yang biasa itu kuning polos. Jadi jangan beli karena lebih murah, sama, beda, kekuatannya beda. Banyak yang salah di situ. Ini ada versi Eropa, ada versi internasional. Dengan brand yang sama. Sama. Petzl itu mengklasifikasi alatnya. Harness Eropa dipakai alat Eropa. Harness internasional pakai alat internasional. Jangan di-mix. Jangan di-mix. Pertanyaan gue cuma sebelum kita ngobrol lebih detail gitu ya. Pertanyaan gue adalah dia membuat versi internasional atau versi Eropa karena memang pekerjaan dan medannya yang berbeda. Enggak juga. Standar aja. Sarung tangan. Yang ada di sini aja. Ya. Sarung tangan. Nggak harus ini. Apapun sarung tangannya boleh. Tapi kan ada khusus dong, nggak bisa dong lo pakai sarung tangan apa ya? Gini. Saya pernah kerja di offshore di Thailand. Kita dibagi sarung tangan yang impact, yang ada standarnya, kalau kena jepit nggak apa-apa. Tapi dikerja di tali nggak bisa karena ketebelan, susah kita. Gitu, mau buka karabiner, mau buka apapun susah gitu. Akhirnya kita pakai sarung tangan yang glove yang rubber gitu. Atau terserah, yang penting pakai sarung tangan. Tidak ada standarnya di situ. Jadi standarnya offshore masuk pakai sarung tangan impact, tapi begitu naik tali kita tuker. Gitu. Bebas, kalau sarung tangan bebas. Saya nggak petzl minded juga. Nah, tapi kan lo milih ini, artinya kan ada konsiderasi. Nah, ini mekanik, ini dikasih. Nggak apa-apa lah ya, tapi lo happy lah buat pekerjaan lo ini memenuhi kan? Memenuhi standar, ada gantungannya aja. Sarung tangan. Oh, ini ada. Saya juga bawa ini. Itu untuk apa? Cord, prusik. Prusik itu 5 mili, 6 mili gitu. Ini suka dibilang sama magic, suka disebut dengan magic rope. Tali ini untuk macam-macam bisa, kecuali untuk anchor nggak bisa. Untuk ngangkat korban, penggantinya. Ini foot cord saya ini bisa gini. Untuk ngikat dulu banyak. Ini di bawah pasti. Dicantolinnya di mana? Di mana aja. Di mana aja lah ya. Di gear loop ya. Ini namanya gear loop. Ya, ntar dulu deh. Ini kan ntar ada belakang dikit. Ini kan ada beginian nih. Masih. Ini nih lo pegang nih. Ini ada fungsinya nggak? Nah, ini. Ini. Ada ya, ini aksesoris. Ini namanya Keritol Petzl lagi buat untuk gantung-gantung alat-alat. Iya.
nggak terlalu ini. Terus apa lagi? Oh iya, pule ya, pule. Apa namanya? Pule. Oh, pule. Ya, itu standarnya. Saya bawa pule, rescuer bawa pule. Saya biasa, ini udah basic. Saya combine dengan dua ini. Ya. Ini karabiner sudah ada pulenya untuk mengurangi jarak tuh kan, lebih dekat lagi. Ini ya. Pulenya saya favorit. Yang ini udah langsung. Ya, ada yang bilang biner pule, macam-macam. Ini pule single, ada yang double, ada yang single, ada yang twin, ada yang tandem. Ini single untuk rescue kita perlu. Favoritnya lagi-lagi Rock Exotica, sorry Petzl. Ini Petzl juga ya? Rock Exotica. Oh, Exotica. Ya, biasanya bawa dua, satu udah saya combine sama yang ini. Ya. Oh ya, ini dua. Iya. Dua. Coba. Ini kan? Oke. Saya bawa tap sling juga, dua. Biasa ketika kita rescue, kita harus pasang anchor. Ini dipakai. Tap slingnya saya pilih yang kecil, tapi kuat, nggak kalah kuat sama tap sling. Sama yang lebih besar-besar, lebar-lebar. Tapi ini kecil, bahannya Dinema, lebih bagus sama kuat. Kecil sama kuat, kayak tali sepatu aja, tapi kuat. Iya. Iya, tapi kelihatannya kan yang lebih lebar tuh lebih kuat, mantep gitu, Nggak, tergantung bahan. Ini ya. Ini kecil, 5 mili atau 6 mili, 5 mili setengah gitu. Ini kekuatannya sama tali yang 10,5 mili. Ini bahannya Kevlar. Yang dalam ini nih, bahannya Kevlar. Ini nih yang keluar ini nih? Iya, bahan untuk rompi anti peluru itu ini. Saya dapat. Jadi tergantung bahan. Yang ini bahannya Dinema, lebih kuat. Kecil tapi kuat. Kita kan udah agak berumur, jadi alatnya yang kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil dan yang harus yang kuat-kuat ya? Iya, kecil dan sama kuat, standar. Oh ya, ini ada lagi, ini aksesoris. Hood loop. Ya. Dengan ini tidak ada standarnya, ini hanya aksesoris. Jadi kalau ini harus ada standarnya, ini harus ada pule standarnya. Sarung tangan pun harus ada standarnya, ada IN-nya. Magic rope ini atau cord ini juga harus, cordnya harus terstandar. IN berapa? Tapi hanya ini yang nggak ada standar. Nggak ada standar. Boleh dia buat. Ini pun kadang kala kita perlu 2 foot loop. Ketika kita bermanuver, ini bisa dijadiin foot loop. Kita buat jadi foot loop. Kita simpul jadi foot loop 2. Jadi ini namanya magic. Ini foot extender. Taruhnya di kaki, di sepatu. Alat bantu untuk naik. Nggak ada ini pun nggak apa-apa. Pasangnya di sepatu. Ini yang kiri, ada yang kanan. Saya biasa pakai yang kiri. Tergantung biasanya pijakannya orang naiknya gimana ya. Kiri. Ini hanya untuk positioning. Kadang kita alat bantu kerja aja. Tapi kan harus dibawa juga dalam siap bekerja. Iya. Untuk standby. Pasangnya di kanan. D-ring. Satunya ya nanti kalau kita ada posisi kerja, umpama, ini kita pasang di sini. Ini Nah ini kasih pelindungnya nih, biar nggak kena sisi-sisinya yang tajam. Tapi kan nggak semua kondisi atau medan bekerja bisa ada beginiannya. Nggak ada. Ya struktur pipa, tower atau apa, ya gedung nggak banyak. Gedung nggak banyak kan? Iya. Cuman kalau emang yang pipa, iya kan kita kerja, kita tahu kerjanya apa, jadi alat yang harus dibawa apa, kita tahu.
Ini biasa Ya. standby. Oke. Banyak ya? Oh, ini Banyak. Bagusnya dipasang aja ya. Iya dong. Itu masih ada nggak isinya? Ada 2 lagi. Karabiner tuh bisa 20 pada akhirnya. Ini standar ya, rescue. Dan Pokoknya saya pernah timbang kalau karabinernya besi, karena ini campur aluminium ya. Karabinernya besi semua bisa 15 kilo beratnya. Ya. Bukan tadi. Contoh. Ini udah ya. Udah. Ini tadi lo ambil dari situ. Ini standar rescue, standar kerja apa? Cleaning, welding beda? Sama. Kalau rescue ya begini. Ini dipakai. Ini sementara belum dipakai kerja, bisa dicantolin dulu. Cantolin lah di mana ya? Karena kita mau masang sesuatu, buka kabel, Kadang-kadang susah. susah kalau pakai Sarung tangan. glove, betul. Ini kadang saya ini bawa. kok begini sih? Ini Oh. berbeda nih, lo ceritain dulu. Ini bukan bengkok ya. Bukan saya yang makanya lo bengkokin. ceritain dulu tuh kenapa begitu? Ya emang dia didesain karabiner ini. Ini produknya Kong, Itali. Didesain emang bengkok begini. Bukan karena dia cacat produksi atau ketekuk saat kita pasang gitu. Kenapa dia harus begitu? Karena dia untuk ini nih. Saya buka ini. Kalau pakai yang lurus gitu ya. Ini sama kan fungsinya? Sama, ini alat. Untuk Nah, turun kan? ini alat. Ini bukan. Ini alat yang bisa jadi alat turun dan backup. Oh, apa Kalau namanya? keuntungannya namanya tas loft. Tas loft. Dua. Ada yang tipe 3-nya terbaru, ini bisa dibuka langsung tanpa harus. Kalau ini kan bukanya harus copot dulu baru dibuka. Ya. Oh. Kalau yang ini kan nggak perlu dicopot, jadi kemungkinan jatuhnya nggak ada. Nggak ada. Nah, jatuh. Nah, yang ketiga begitu bisa. Nah, kalau pakai karabiner biasa, handle-nya di sini. Oh, Sementara talinya di sini nanti. Iya. Jadi nggak enak. Nggak enak. Gitu kan? Tuh. Talinya keluarnya nggak enak. Karena tapi kalau pakai yang ini dia ditwist gitu. Nah, dia bisa keluarin. Jadi bisa. Jadi memang ini ada fungsinya ya? Ada. Hanya brand ini Twist. yang ngeluarin. Sementara iya, Kong. Hanya Kong. Oh. Iya, ini mahal banget harganya.
Jangan ngomongin harga di sini, nggak enak. Biar, biar tahu barang kita mahal. Expert kan. Mahal banget. Ini 2, ini dapat. Ini 3, ini dapat. Baru dapat 1. Nah, ini kadang kerja suka bawa untuk emergensi. Dia bisa turun talinya tegang. Ini nih pakai ini. Iya. Tali tegang tuh dia bisa turun dan dia bisa kita jadiin backup. Oh. Kenapa bisa? Ya standarnya mengatakan dia A backup dan C turun. Kalau ini cuman C doang. Alat turun doang. Cuman turun doang. Iya. Nggak bisa buat backup. Nggak bisa. Apalagi orang backup pakai jammer. Salah. Udah, terakhir ini aja. Itu apa? Kantong kerja aja, bawa macam-macam. Ya coba dipasang lah. Ya, susah masangnya. Oke. Biasanya pasang di belakang. Iya. Buat apa sesuatu yang pokoknya buat minum, ini. alat obeng segala macam kita taruh sini. Ya. Obeng, kunci-kunci kita taruh sini. Terakhir ini buatan yang bikinan aslinya. Ini buatan maksudnya? Buat sendiri. Buat sendiri. Saya ada nggak bawa. Dia maksudnya gini, kantong ini tuh harus ada tali-tali ini kan berarti iya, kan. Betul. Nanti kunci-kunci juga kita gantung. Nih, jadi dimasukin ke sini. Ini buat gantungin. Adalah. Oke. Kunci, obeng, apa gitu yang kita kasih lanyard, yang nggak jatuh, nggak ada drop object, kita bisa taruh di sini. Karena aslinya kalau beli yang untuk gaya-gayaan gitu, mereknya Klein ada, saya cuma lupa bawa. Apa kelebihannya? Nggak ada. Ya pokoknya buat kantong aja ya. Karena merek itu ya kayak tas ya, tas. Ya. Sama juga tas. Pada akhirnya yang kenapa harus beli yang Louis Vuitton gitu. Ini ya sama itu. Mereknya Klein. Ini Louis Vuitton. Ini buat sendiri. Ada yang itu nanti ya kalau ada season saya pamerin. Iyalah. Kita juga ada bukan enggak. Cuman mau ngasih tahu bahwa ini boleh aja buat sendiri. Boleh buat sendiri karena fungsinya memang buat kerja. Gitu. Udah nih semuanya nih. Helm deh lo pakai nih. Ini semua yang tadi lu bilang ada expirednya. Semua ada. Jadi memang harus sorry. renew. Yang steel nggak ada expired. Plastik dengan itu ada expired. Jadi semua harus di renew semuanya. Harus beli lagi. Oke. Sebetulnya ada kacamatanya juga. Iya, Iya kan ada kacamatanya. Belum pesen. Ini belum pakai baju kerja ya. Ya. Dan belum pakai sepatu. Nah, itu sepatu dia yang mau gue tanya. Sepatunya ada standarnya nggak sih atau sepatu-sepatu? Safety shoes. Safety shoes ya. Nah, biasanya itu. Kalau nanti kita bahas ya, karena kayak sepatu safety shoes itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda juga kan secara ada materialnya. Palingan dia cuman bahas itu safety shoes. Kalau kerja nih kita tanya dulu, boleh nggak pakai safety shoes yang composite? Jadi kan ada steel tuh, ujungnya itu besi baja, ada yang composite, ada yang aluminium. Kita tanya dulu, boleh nggak pakai yang? Masing-masing regulasi dari ininya. Boleh nggak kita pakai yang composite? Boleh. Karena apa? Kita terbang nih, kadang ngerese tuh. Bunyi cek di bandara, copot dulu sepatunya. Kalau yang komposit bisa lewat. Dan komposit tuh biasanya modelnya kekinian lah, keren-keren lah. Ada nanti kita bahas. Oke. Kalau yang itu, nah ada lagi pakai yang tali atau yang enggak? Oh. Gitu. Nah, kalau kerja di offshore, enaknya nggak pakai tali.
Nggak pakai tali. Iya, karena kita masuk ke kantornya itu mesti buka sepatu. Jadi bisa langsung buka ya, kalau tali langsung buka copot tali aja, lagi. gitu. Itu sepatu, tapi nggak terlalu krusial lah. Ini nggak ada sepatu ya? Ada, Ya nanti udah. aja. Oke, nanti kita bahas sepatu, Karena kan khusus sepatu. Kalau sepatu kan bebas ya, ini lagi ngomong Ropaxis. Udah, Udah. tinggal tambahin wear pad. Wear pack kayak gini lah ya. Ya udah, lu coba mundur, gue pengen lihat belakangnya sini. Stop. Oh, ini buat gantungan. Ini nggak ada fungsi. Ini ada ukurannya ya nanti ya. Ini ada ukurannya cara masangnya ya. Oh, ininya. Ya, Ada ukuran. Nanti kita ngomongin juga ya soal ini ya. Iya. Udah, sekarang balik badan dulu. Oke, berat nggak? Ya lumayan, sudah terbiasa. Tapi sudah terbiasa ya, karena semua teknisi begini ya. Belum, masih ada tambahan. Masih ada beberapa, belum lagi alat-alat yang memang harus Alat dipakai. kerja, kalau kita ngebor, bawa bor. Bawa bor dan lain sebagainya. Belum bawa air minum. Dan semuanya pasti akan ada di sini. karena kita harus free untuk naik dan untuk turun. Ya udah. Ini bisa duduk nggak nih kalau begini? Bisa. Gue mau nawarin kopi nih. Habis itu kita minum kopi Dulu nih, ya. ya. Udah, duduk. Kita duduk. Nih, ada gue kasih kopi. Yang hijau apa ya? Yang hijau green tea. Ya udah, gue yang ini, ya. Yuk ah. Nah ini ya, kalau pakai sarung tangan kadang susah megang karena akhirnya kita takut jatuh karena nggak sensitif. Berarti lu harus memilih kadang dibuka aja. harus memilih botol minum tumbler tertentu dong. Ya diikat semua itu. Semua ada ikatannya. Oke, thank you ya Ref. Kita ngobrol ya, lu janji ya. Nanti kita Terima akan kasih, ngobrol Dia. Ini apa sih? ngobrol lagi untuk gear yang lain.